Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natia Oktaviana. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya berasal dari kelas 3A dengan NIM 22305111024. Di sini saya akan presentasikan tentang analisis dan perancangan pada LMS dengan metode UML, Unified Modeling Language di Universitas Muhammadiyah. Yang pertama adalah latar belakang. Infrastruktur pendukung e-learning yang ada di Universitas Muhammadiyah sudah cukup untuk dapat dibangun sebuah portal web e-learning. Yang menjadi pertanyaan, seberapa jauh mahasiswa memanfaatkan internet sebagai sarana penunjang pendidikannya, sebagai sarana mencari alternatif materi yang diajarkan oleh dosen. Selain itu, bagi pengajar atau dosen, apakah sudah secara maksimal menggunakan internet yang ada di kampus untuk menunjang sistem proses belajar mengajar yang maksimal dengan memanfaatkan media internet sebagai sarana pembelajaran online, e-learning. E-learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang sekarang ini sedang berkembang dengan memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran. Selain itu, memberikan sebuah inovasi yang mempunyai kontribusi sangat besar terhadap perubahan proses belajar mengajar. Proses belajar tidak lagi hanya mendengarkan uraian materi dari dosen, tetapi materi bahan ajar dapat divisualisasikan dalam berbagai format dan bentuk yang lebih dinamis dan interaktif, seperti file, video, musik, animasi, dan lain-lain. Kemudian ada identifikasi masalah penelitian. Dalam penyusunan laporan, makalah ini didapatkan identifikasi masalah, yaitu belum terdapat adanya dokumen analisis dan perancangan pada sistem aplikasi LMS Universitas Muhammadiyah yang belum sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengembang aplikasi dan mengalami kesulitan saat akan melakukan proses pengembangan ulang aplikasi tersebut. Kemudian ada rumusan masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana menyusun analisis kebutuhan aplikasi LMS UMI dengan menggunakan metode UML, Unified Modeling Language. Yang kedua, bagaimana melakukan proses perancangan aplikasi LMS UMI dengan metode UML, Unified Modeling Language. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, bagaimana menyusun analisis kebutuhan aplikasi menghasilkan dokumen analisis aplikasi LMS UMI dengan menggunakan diagram use case dan diagram activity. Yang kedua, menghasilkan rancangan aplikasi LMS UMI dengan use case diagram dan diagram activity. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, pengertian analisis. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab perbuatan, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya. Penguraian suatu pokok atau berbagainya bagiannya, dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Selanjutnya ada pengertian perancangan. Perancangan adalah tentang perubahan poin utama dalam perancangan, yaitu harus membuat suatu situasi menjadi lebih baik dan bukan menjadi lebih buruk. Tujuannya adalah untuk menciptakan situasi yang preferensikan, mengacu pada masa depan dan lebih baik dari keadaan pada saat ini. Yang ketiga, pengertian sistem. Sistem adalah sekumpulan objek-objek yang saling berinteraksi serta hubungan antar objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pengertian aplikasi. Aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus. Aplikasi adalah program siap pakai atau program yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Kemudian pengertian LMS. Learning Management System adalah suatu aplikasi perangkat lunak software untuk keperluan kegiatan proses belajar mengajar dan kegiatan secara offline terhubung ke internet, misalnya administrasi, dokumentasi, pembuatan laporan dari sebuah kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya, pengertian UML. Unified Modeling Language adalah suatu alat untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain yang berisi sintak dalam memodelkan sistem secara visual. Juga merupakan satu kumpulan konvensi pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sebuah sistem software yang terkait dengan objek. Selanjutnya
ada pengertian diagram activity, menggambarkan aktivitas-aktivitas objek, state, transisi state, dan event. Dengan kata lain, kegiatan diagram alur kerja menggambarkan perilaku sistem untuk aktivitas. Activity diagram menggambarkan aktivitas utama dari user pada sistem informasi yang dibuat. Selanjutnya, di sini ada pengertian use case diagram. Diagram use case menyajikan interaksi antara use case dan aktor, di mana aktor dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. Selanjutnya, di sini ada pengertian analisis kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah pernyataan layanan sistem yang harus disediakan, bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu, dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Selanjutnya, ada metode penelitian. Teknik pengumpulan datanya. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan metode penelitian dan pengembangan R&D dalam analisis dan perancangan pada sistem manajemen pembelajaran LMS dengan menggunakan Unified Modeling Language (UML), melibatkan proses sistematis untuk menggambarkan dan meningkatkan sistem LMS melalui pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna, permodelan sistem, dan pengujian konsep-konsep baru. Selanjutnya, di sini ada hasil pengumpulan data. Hasil pengumpulan data, analisis, dan perancangan dengan menggunakan UML adalah proses dari pengembangan sistem yang sudah ada untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu proses perancangan desain sistem. Selanjutnya, dalam proses perancangan sistem, teknik atau metode yang digunakan adalah menggunakan Unified Modeling Language, di mana perancangan yang dibuat adalah dengan menggunakan permodelan diagram, seperti diagram use case, diagram activity, diagram sequence, dan diagram class. Data yang dikumpulkan dari analisis dan perancangan menggunakan metode UML ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang struktur fungsi dan interaksi dalam e-learning management system yang akan menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Menganalisis sistem yang berjalan pada LMS ini, menganalisis permasalahan yang muncul dari sistem yang berjalan, menggambarkan alur berjalan dengan use case, diagram, dan diagram activity, mengidentifikasi kebutuhan fungsional. Selanjutnya ada perancangan. Yang pertama, perancangan struktur aplikasi. Dalam perancangan website LMS dapat menggunakan diagram use case. Diagram ini menggambarkan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna. Yang kedua, perancangan aktivitas. Dalam konteks analisis dan perancangan pada learning management system, melibatkan identifikasi, pemodelan, dan pemahaman alur kerja atau proses-proses yang terjadi dalam sistem. Aktivitas-aktivitas ini mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh pengguna dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pendaftaran kursus, penugasan tugas, pengiriman materi, pengembangan, dan lainnya. Yang ketiga ada perancangan data. Dalam konteks analisis dan perancangan pada learning management system, melibatkan permodelan struktur data yang akan digunakan dalam sistem. Ini mencakup entitas-entitas utama, atribut-atribut, serta hubungan antara entitas-entitas tersebut. Yang keempat, yaitu ada hasil pembahasan. Analisis sistem berjalan pada LMS. Analisis sistem pada LMS merujuk pada proses sistematis untuk memahami, mengevaluasi, dan merancang sistem LMS. Analisis dan sistem pada LMS melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna, permodelan sistem, dan evaluasi solusi yang diusulkan untuk memastikan bahwa sistem dapat memenuhi tujuan pembelajaran dan administratif yang diinginkan. Selanjutnya ada analisis permasalahan sistem berjalan pada LMS. Yang pertama ada pada tahapan LMS menampilkan tugas mahasiswa tidak mendapat pemberitahuan pada tugas sudah tersedia pada LMS. Pada tahapan LMS menampilkan tugas di penugasan aktif mahasiswa tidak dapat melihat mata kuliah. Yang ketiga, pada tahapan mahasiswa melibatkan detail penugasan, mahasiswa hanya mendapatkan penugasan tanpa tahu mata kuliah yang dikerjakan. Yang keempat, pada tahapan LMS menampilkan tugas atau nilai tidak ada komentar atau antara dosen dan mahasiswa tentang tugas dan nilai dikerjakan dan diberikan. Selanjutnya ada analisis permasalahan sistem berjalan pada LMS. Pada tahapan LMS menampilkan tugas mahasiswa tidak dapat. Yang selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan fungsional. Yang pertama ada homepage, kebutuhan fungsional, kekurangannya. Selanjutnya beranda, kebutuhan fungsional dan kekurangannya.
Pertama ada homepage. Kebutuhan fungsionalnya, mahasiswa, dosen, atau user bisa mengakses login ke LMS. LMS menyediakan user guide untuk e-learning mahasiswa, dosen, atau user. Selanjutnya untuk mahasiswa internasional bisa mengubah bahasa terhadap bahasa Inggris. Lalu user bisa mengakses cara untuk mendownload LMS, akses domain, dan jika terjadi masalah saat login. Kekurangannya, kurangnya bahasa asing yang disediakan untuk mahasiswa internasional yang tidak bisa berbahasa Inggris. Fiturnya itu ada lupa password untuk user. Yang kedua ini ada beranda. Kebutuhan fungsionalnya, user bisa melihat mata kuliah yang diikuti dan menambah mata kuliah yang akan diikuti untuk selanjutnya. Lalu ada pada penugasan aktif, user bisa melihat tugas yang aktif dan masa tenggat aktifnya tugas tersebut. User bisa mengikuti ujian online dan melihat riwayat kekurangan. Lalu pada ikon pemberitahuan, user tidak mendapatkan notifikasi apapun. Banyak UI yang membingungkan untuk user mobile. Selanjutnya ada slide bar. Berandanya kebutuhan fungsional, user bisa mengakses ke halaman awal kekurangan. Yang kelima ada profil usaha, profil user. Kebutuhan fungsional, user bisa melihat NIM, nama prodi, email, nomor handphone, dan aktif atau tidaknya user tersebut. Kekurangannya, user tidak bisa mengganti tema LMS menjadi seperti memilih akan menggunakan metode terang atau mode gelap. User tidak bisa mengganti nomor handphone yang sudah didaftarkan dilakukan oleh user mengganti nomor telepon atau yang lainnya. Selanjutnya ada notifikasi. Kebutuhan fungsionalnya, user bisa mengetahui saat ada yang berkomentar terhadap materi yang disampaikan dosen. Kekurangannya, kekurangan fitur notifikasi saat dosen memberi materi dan memberikan tugas. Selanjutnya di sini ada pesan. Kebutuhan fungsionalnya, user bisa melakukan percakapan dengan dosen, user bisa melihat riwayat pesan. Kemudian kekurangannya, user maupun dosen tidak ada yang menggunakan fitur ini, mungkin karena tidak efektif atau tidak ada aplikasi yang lebih baik. Kami tidak tahu karena kami belum mendapat narasumber yaitu pengembang LMS. Selanjutnya ada mata kuliah. Kebutuhan fungsionalnya, dosen dapat memberikan materi yang sudah disampaikan setelah mata kuliah. Mahasiswa dapat mengunduh materi yang telah diupload, mahasiswa dapat melakukan absensi yang telah dibuat dosen, mahasiswa dapat berkomentar atau bertanya, mahasiswa dapat mengumpulkan penugasan. Kekurangannya, fitur diskusi umum tidak dilaksanakan secara real time. Selanjutnya ada ujian online. Kemudian, kebutuhan fungsionalnya, user dapat mengakses ujian online yang sudah ada. Untuk masuk ujian online, user harus memasukkan kode yang telah diberikan dosen. Kekurangannya, user bisa double tap untuk melakukan kecurangan. Yang terakhir ada logout. Kebutuhan fungsional dan kekurangannya. Selanjutnya, menggambarkan alur sistem yang baru dengan use case, diagram, dan diagram activity. Aktor pada use case diagram LMS yaitu dosen, mahasiswa, LMS menjelaskan use case-nya. Yang pertama, login. Aktor dosen, mahasiswa, administrator dapat masuk ke sistem menggunakan username dan password. Mengakses materi pembelajaran, mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran yang disediakan oleh dosen. Menyelesaikan tugas, mahasiswa dapat menyelesaikan tugas yang didistribusikan oleh dosen. Selanjutnya, menilai kemajuan. Dosen dapat menilai kemajuan belajar mahasiswa. Mengelola pengguna, administrator dapat mengelola penggunaan sistem seperti menambahkan, menghapus, dan mengubah informasi pengguna. Melacak kemajuan pembelajaran, administrator dapat melacak kemampuan pembelajaran mahasiswa. Lalu menghasilkan laporan, administrator dapat menghasilkan laporan tentang penggunaan sistem dan kemajuan pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya, menggambarkan alur sistem yang baru dengan use case diagram dan activity diagram. Alur prosesnya, dosen memulai proses dengan login ke akun LMS UNI. Setelah login, dosen membuka halaman untuk menambahkan materi pembelajaran. Lalu, dosen memilih mata kuliah yang akan ditambahkan materinya. Dosen memilih jenis materi yang ingin ditambahkan. Dosen mengunggah file materi pembelajaran. Dosen memasukkan informasi detail
Tentang materi pembelajaran, dosen menyimpan materi pembelajaran ke dalam sistem, dosen menyelesaikan proses. Terakhir, yang selanjutnya, penutup. Kesimpulannya, analisis terhadap sistem LMS Universitas Muhammadiyah Sukabumi menunjukkan beberapa permasalahan yang perlu diatasi untuk meningkatkan fungsionalitas dan pengalaman pengguna. Beberapa masalah yang teridentifikasi termasuk kekurangannya, pemberitahuan kepada pengguna tentang tugas yang tersedia, kesulitan dalam navigasi antarmuka pengguna terutama pada perangkat mobile, dan kekurangan fitur-fitur penting seperti notifikasi yang memadai dan kemampuan untuk mengatur tema antarmuka. Sarannya, yang pertama, perbaikan notifikasi. Tingkatkan sistem notifikasi untuk memberitahu pengguna tentang tugas baru, materi baru, dan komunikasi dari dosen. Yang kedua, perbaikan antarmuka pengguna. Rancang ulang antarmuka pengguna untuk meningkatkan navigasi dan pengalaman pengguna, terutama pada perangkat mobile, minimalisasi elemen yang membingungkan, dan pastikan tata letak dan intuitif. Kustomisasi bahasa. Tambahkan dukungan untuk lebih banyak bahasa, terutama bahasa Inggris untuk mendukung mahasiswa internasional yang mungkin tidak fasih dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, fitur lupa paspor. Sediakan fitur lupa kata sandi yang memungkinkan pengguna untuk meriset kata sandi mereka sendiri dengan cara yang aman. Yang kelima, tema antarmuka pengguna. Tambahkan opsi untuk pengguna mengubah tema antarmuka pengguna seperti metode gelap atau mode terang untuk meningkatkan fleksibilitas dan kenyamanan pengguna. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.